pakai. Dan ada yang punya alat-alat itu, orang swasta juga banyak yang punya, soalnya kan mereka dapat, ini ahli-ahli forensiknya Indonesia ya, kan mereka dapat kerjaan dari bank tuh, anak-anak itu ya, banyak yang dari bank. Nah, satu kasus itu bisa 100 juta, ya beli alat itu kebeli sih. Jadi ada orang swasta yang punya alat seperti itu juga, tapi dia punya kemampuan buat ya, alat itu dia bisa operasiin, dan dia juga punya kemampuan buat ini juga sih, pakai tool yang bukan itu. Kayak saya kan nggak punya alat itu, jadi saya harus pakai tool ini, harus pakai untuk yang ini, harus pakai alat ini, pakai aplikasi ini. Jadi dia punya kemampuan yang itu juga, yang protolan dia bisa, yang tinggal pencet bisa. Tapi dia buat apa? Kan tadi dia jadi kayak vendor itu. Bukan, dia IT forensik buat bank rata-rata. Kan bank kan biasanya bukan dari polisi deh. Kalau bank itu udah swasta. Untuk keperluan bisnis ya. Iya, dan itu duitnya kenceng. Dan kasus di bank tuh harian ada. Ya. Dan bank akan sangat ini banget ya. Bank itu kan sangat menjaga nama baik ya. Dia nggak mau sampai kasusnya sampai di blow up segala macam. Jadi kalau ada kasus dihajar beneran itu sama bank. Asli. Tapi itu lebih banyak yang bank ini lebih banyak yang forensik ya. Ada yang security juga ada. Untuk kertas itu biasanya nggak pakai. Pakai juga. Jadi pakai lah. Jadi gini ya, kalau kita mau ngetes satu sistem bagus apa enggak, tekniknya adalah dihajar, dites bisa dijebolin enggak. Jadi kadang-kadang kita bayarin hacker buat tolong hajar, tolong cari ada bolongnya apa enggak sistemnya kita, dibayar. Asli. Dan waktu itu kapan ya? Bank Indonesia sih waktu itu beneran. Jadi saya lagi nge-zoom apa? Pak, ini bentar ya, ini kita rada lambat nih sistemnya. Gue lihat, kenapa? Lagi di tes penetrasi ya, sialan. Ya udah jemput itu, hajar habis, langsung lemot semuanya. Dihajar beneran. Dan kalau bank serius dia ngerjain kayak gitu, terutama bank swasta sama bank yang negara ya. Masih sering jebol juga. Kalau yang negeri lebih. Yang negeri. Iya. Kalau gue bilangnya swasta kan, ya jelas lah. Beda. Masalah paling besar biasanya karena nge-sub kontrak ini sih. Jadi vendor. Jadi misalnya kan kebanyakan pola negeri itu adalah kalau ada kerjaan kita supin ya ke orang, suruh ngerjain. Udah gitu selesai orangnya didepak kan ya. Ya udah, ya itu yang bikin jebol banyak. Artinya kalau KPK disadap atau diutas itu belum tentu negara, bisa juga swasta tadi. Bisa gini, kalau itu mah gampang itu mah. Jadi gini, di WhatsApp sering dapat ini ya apa gitu ya, tawaran promosi, apa segala macam, promosi apa, atau kadang orang suka forward juga kan. Ini ada apa segala macam, terus ada attachment ya. Itu isinya software yang akan masuk dalam HP-nya, dan software ini bisa kontrol HP tadi, Trojan lah istilahnya. Jadi software yang akan masuk ke HP kita, dan HP kita bisa di remote dari jauh. Itu gue praktekin, jangan khawatir, saya ngajar sih. Parah gue. Demi ilmu pengetahuan. Bukan demi ilmu pengetahuan, gini. Filosofinya gini. Kalau kita mau jadi polisi atau jadi aparat yang baik, ya kita harus tahu cara kerja musuh kan. Cara kerja maling itu gimana. Jadi bisa masuk ke kuliah saya di cyber security, itu free. Di open course di TTS HCD bisa masuk semua orang, udah gitu bisa dapetin sertifikat segala macam. Cuman ini judul kuliah cyber security. Cuman saya tahu sebagian besar orang itu ilmu jaringannya nggak bagus banget, jadi kepaksa sepertiga kuliah saya harus ngasih teknik jaringan yang advance tuh seperti apa. Karena banyak kampus-kampus nggak ngasih jaringan tuh secukupnya supaya nyambung doang. Tapi dia nggak ngajarin cara bikin BTS seluler lah, yang kayak gitu nggak diajarin kan, karena dosennya nggak punya kemampuan seperti itu. Ya udah, jadi sepertiga saya ajarin yang jaringan yang berat, sepertiganya lagi cara masuk neraka diajarin, termasuk cara bikin trojan segala macam diajarin.
Dan kita bisa bikin aplikasi, masukin ke handphone. Nanti kalau sampai aplikasi masuk ke handphone situ ya, nanti dari komputer yang ini, nanti kalau udah nyala aplikasinya bisa gini cara bikinnya, cara berpikir sederhananya gini lah. Kita cari aplikasi yang bersih, misalnya aplikasi internet banking dari mana gitu ya, bersih. Terus bisa bilang ke orang ini, Anda dapat hadiah apa, silakan di-install aplikasi ini. Ya, dia install kan. Nah, padahal di dalamnya ada aplikasi tambahan. Jadi aplikasi yang bersih udah kita masukin racunnya, jalan. Pas dia klik aplikasinya nginstall, kayaknya dia nggak install aplikasi yang bener, padahal ada trojan yang ikutan. Nah, trojannya itu akan ngomong ke laptop saya, terus dari laptop saya bisa masuk ke handphonenya, walaupun handphone kondisinya ini ya hitam layarnya kayak lagi standby, saya bisa masuk ke handphone itu. Udah gitu si handphone ini bisa saya bikin supaya tolong lihat dong SMS yang pernah dikirim apa aja, kirim address book, kirim, tolong layar depan ada apa, kirim, suaranya kirim, layar belakang ada apa, kirim. Bisa parah. Dan itu gampang, asli gampang. Gampang bagi Kang apa kali Kang? Enggak gampang kok, asli gampang. Dan sesama hack tadi bisa tahu nggak kalau di satu handphone ini ada yang lain juga? Gampang deteksinya sih, orang biasa pun bisa sebenarnya ngelihatnya. Jadi sederhana lah. Kalau handphone kita kerjanya udah mulai nggak normal, misalnya, ini kok baterai cepat habis sih. Terus ini kok internetnya jalan terus sih. Ini kok jadi lebih lambat. Nah, kan itu mulai kelihatan nggak normal kan? Ya udah pasti ada aplikasi yang nggak normal masuk. Solusinya apa? Gampang juga solusinya sebenarnya. Di reset factory aja, udah aja reset, hilangin semua. Cuman kesalahan fatal sebagian besar orang pas reset factory, restore aplikasi yang pernah diinstal kan, balik semua, seracun-racunnya balik. Harusnya gimana? Jangan restore, reset factory terus install satu-satu aplikasi yang kita butuhin. Iya. Manual satu-satu. Dan itu sampai ada sempat orang datang ke sini nangis-nangis, bapak-bapak. Oh no, ini gini. Udah gue omongin kayak gitu, nggak mau nerima aja. Pokoknya saya punya masalah gitu kan. Gimana sus? Gue harus ngomong apa coba kalau kayak gitu? Bingung gue. Dan orang banyak kayak gitu. Gue hampir tiap hari nerima kayak gitu loh. Hati-hati aja. Iya, di Twitter banyak itu Kang. Parah. Di email banyak, Twitter, di komen di YouTube banyak. Jadi kalau ngomong jujur terus terang, sebagian besar serangan bukan buat ke pemerintah. Karena mereka kan rata-rata ini ya penyembah berhala ya, cari duit. Jadi memang serangannya buat duit sebenarnya. Jadi korbannya bukan pemerintah sih, korbannya rakyat biasa yang diambil duitnya. Sesederhana itu sih sebenarnya. Tapi yang dibalik itu bukan cuma pemerintah ya berarti, karena tadi kan swasta juga bisa. Oh, yang bisa hacking segala macam. Yang banyaknya orang swasta justru. Yang banyak yang jago-jagonya ya. Yang jago-jagonya swasta. Pemerintah nggak sejago itu. Ini kasus yang seru waktu itu gini. Ono kan ada idealisme lah, merah putihnya adalah ya. Waktu itu anak-anak BSSN nih, Badan Cyber. Ya, terus ada salah satu direktoratnya yang dia harus ngetes semua aplikasi web segala macam pemerintah, kementerian lembaga ya. Ini bosnya teman gitu. Terus kita ngobrol kan, wah ini saya ditaruh buat urusan gituan nih. Oke. Tugas lu apa? Ngetes semua kementerian lembaga. Oke. Kan kita total mungkin 500-an kali ya. Kabupaten kota sama kementerian lembaga mungkin sekitar 500-an. Kita hitungan blown aja. Misalnya masing-masing punya 10 aplikasi. Oke. Harusnya lebih banyak sih sebenarnya. Lebih sedikit. Misalnya 10. Kalau dari 500 berarti ada 5.000 dong. Dan satu aplikasi itu kalau mau ngetes itu biasanya butuh paling cepat 1 minggu untuk dapat hasil. Ya tinggal hitung aja. Ada 5.000. Satu aplikasi 1 minggu kan tinggal 5.000 minggu. Setahun 50 mingguan kali ya. Lu mau kapan selesai? Mau berapa tahun lu? Tahun. Sederhana, ngitungnya sederhana banget. Saya nanya lagi,
emang anak buah lu berapa? Selusin. Ya. Matang langsung. Jadi kondisi realnya separah itu. Udah gitu mulailah si Ono, wah dengan idealismenya Ono. Gimana kalau kita bikin pinter aja semua kementerian lembaga supaya bisa ngetes diri sendiri dah. Kayaknya bener ya cara mikirnya Ono ya. Kayaknya bener. Oke, kita uji coba lah. Kita kasih training nih orang-orang. Oke. Siapa? Dinas Kominfo. Oke. Di mana? Jawa Barat. Acaranya di mana? Bandung lah, kita bikin di Bandung. Oke, di Bandung. Diundanglah Dinas Kominfo dari bawahnya Jawa Barat kan, dari kabupaten yang Garut yang bawah-bawah ya, datang ke Bandung. Jebret. Suruh bawa laptop semuanya. Oke, jebret. Oke. Terus mulai dong. No. Ajarin no. Oke. Coba buka laptopnya. Coba mulai nginstall aplikasi ini buat Pentes. Udah mulai diem. Terus mulai jalan ini, coba bisa baca nggak? Diem. Nggak bisa. Karena selama ini mereka tugasnya pengadaan barang. Lu mateng langsung asli. Nggak nyambung. Susah. Jadi kondisi Republik kayak gitu. Kita mau baik, mau lurus. Cara berpikirnya kayaknya bener. Nggak bisa. Orang di bawahnya fondasinya rontok, ambrol ya susah dah gua. Jadi masalahnya ada di manusia sih. Sistem pendidikan segala macam itu. Jadi SDM. PPT tadi ya, people, proses, teknologi, dan cara berpikir pimpinan teknologi semua. Karena mereka kan pengadaan barang udah gitu ngasih tahu ke pimpinan kan, ke atasnya lagi, gue udah punya nih alat-alat buat cyber security, masalah soft dong, yang enggak lah. Berarti kemungkinan kalau pengadaan itu sekaligus sama si SDM-nya ya, vendornya gitu, sekaligus Teorinya sama, gitu. Jadi kalau bikin pengadaan, Anda harus ngasih training segala macam. Iya. Tahu sendiri yang namanya PNS ya, Heeh. kasih training, udah gitu kabur-kaburan, yang penting jalan-jalan, training, udah gitu selesai itu pindah tempat, mutasi, bubar, asli bubar. Tapi ngomong-ngomong soal pengadaan barang, menurut Kang Ono, install Kang Ono itu di instansi terutama keamanan ya, itu setiap tahun pengadaan sama seperti itu. Bukan di semua instansi. Di semua instansi. Iya, bukan instansi keamanan ya. Semua instansi pasti mereka, karena kan udah dikasih awareness ya bahwa ini penting, jangan sampai kebobolan segala macam. Paling sederhana antivirus lah. Dan pasti pada beli tuh antivirus dibuat laptop segala macam. Udah gitu mulai yang namanya firewall apa segala macam, beli semua. Kencang gitu duitnya. Termasuk alat tadi untuk nyadap segala macam. Enggak, kalau udah nyadap segala macam udah mulai intelijen. Itu yang udah ilmunya lebih. Ya pokoknya penegak hukum lah. Penegak hukum intelijen. Ya. Itu kalau yang mahal-mahal itu. Tapi itu kalah gede sama antivirus. Sama Windows juga gedean Windows. Budgetnya. Kalau diakumulasi. Iya, satu republik ini. Udah tahu gak sih kita infak berapa ke Microsoft setiap tahun? berapa? Pernah dihitung? 500 triliun. Enggak sih, cuma 300 juta dolar. Tapi nggak sampai triliun. Nah, itu gede tetap. Nah itu kemarin kan saya ngasih ini buat guru-guru TIK ya. Oh enggak, kita berapa? 300 juta dolar kan. Gue tanya, lu pada ikhlas kagak? Kagak ikhlas. Iya, lu kagak ikhlas, yang lu ajarin juga Microsoft. Emang lu sales Microsoft, gue bilang gitu. Guru-guru. Tapi alat yang paling canggih dimiliki intelijen dan penegak hukum untuk ini apa? Waduh, namanya gue nggak tahu. Nah, tapi kayaknya yang salah satu yang terbaiknya dari Israel deh. Israel jago-jago soalnya. Bukan Rusia ya? Enggak. Israel. Kalau yang barat itu. Jadi Rusia tuh jago tapi tidak terstruktur sebagai industri. Oh. Kalau Israel dia jadi industri. Gitu. Jago. Mossad itu. Ya itu. Dan alatnya fungsinya buat jadi
Bukan. Oh iya bener. Paket. Ya. COD lagi. Saya gitu juga. COD. Nanti makan malam aja. Nanti ya habis. Buka ya. Oh, buka puasa. Iya, jadi kan masak tuh. Hah? Siapa yang puasa? Hmm. Meses. Mantap. Meses itu. Oh, COD masak. lagi. Bukannya nih susu Masak. anaknya yang angkat bapak ya. Jadi alatnya fungsinya buat ini tadi buat apa dapetin pelaku barang bukti segala macam. Jadi misalnya kita mau ngejar ini ya misalnya teroris, Nah, kita ngejar teroris ya dapat posisi di mana gerakannya kayak gimana. Jadi dia udah bisa ngomong sama core networknya operator segala macam, ngomong terus bisa ngambil dari media sosial. Udah gampang. Oh, itu bentuknya hardware ya. Iya hardware software sebenarnya. Hardware dan software. Kalau hardware sih bentuknya kayak komputer kayak kotak doang. Kalau lu ngeliat bentuk kayak kotak doang. Cuman dia kan punya sambungan ke internet terus ngomong kemana-mana itu. Tapi itu bisa jalan karena ada server kan. Ya dia ya di dalamnya ada kemampuan server segala macam dan dia bisa ngomong sama servernya operator, dia ngomong sama media sosial, dia ngambil data dari media sosial, dia ambil semuanya. Cuman yang ngeri dari alat-alat, jujur nih ya, kalau beli alatnya bagus, kita akan dapat hasilnya bagus, harganya mahal. Tapi bayangin ini buatannya Israel loh. Bisa percaya nggak lu soal Israel? Spesifik artinya siapa? data kita di sana juga. Gitu. Bisa ada di sana juga dan mereka kan walaupun mungkin mereka kan ngomong enggak, ya gue kagak percaya sih. Dan itu harus diperbarui setiap tahun ya kan. Iyalah, Iya. Kalau nggak bisa dipakai berarti. iya. Dan kayak bayar lisensi juga. Kang Ono pernah lihat itu barang dari Israel? Yang sampai Israelnya enggak, omongan doang. Oh hanya Kalau yang buat nyadap segala macam, lihat. Israel. bikinan. Bukan, yang itu Cina. BTS kan banyak punya Cina. Iya. Yang versi mahal gue kagak lihat. Versi murah aja. Si Ono mah. Nah itu biasanya beda apa nih? Beda beda institusi atau beda divisi nih kalau antara yang murah sama yang mahal ini. Industrinya atau apa Nah, nih? ini yang pemakai. Apakah ini tingkatannya gagas krim sama bin itu beda gitu? Oh iya. Iya. Kalau yang Iya. top yang Israel Iya. bin gitu ya. Ya kira-kira gitu deh. Sampai berapa sih kan yang mahal itu? Wih. Waduh. Puluhan M lah. Bisa ratusan M kali. Ratusan M satu paket tadi. Puluhan. Kalau barangnya satuannya mungkin puluhan ya. Barang satuannya puluhan. Contoh sederhana gini lah, contoh sederhana ya. Software doang ya, software aja. Kita tahu dong, paling sederhana mah ini Kominfo lah. Kominfo kan nyari situs porno ya, ya kan? Iya, betul. Emang harganya kira-kira berapa? Udah tahu belum? Belum tahu. Ya lu monitoring lah. Tapi harganya puluhan M. Hanya untuk Alat itu. monitoring. Software hardware ya. Iya, iya. Jadi ada softwarenya, ada hardwarenya juga. Puluhan M. Cuman kebetulan softwarenya buatan Republik. Jadi saya lega di situ. Yang bikin orang kita. Itu asli yang bikin orang kita. Jadi bukan vendor ini ya, bukan vendor. Jadi penjual gitu bukan. Dia programmer. Tapi kan nggak sembarangan ya beli alat-alat kayak gitu ya kan. Apalagi beli di Israel misalnya kan nggak boleh sembarangan kan. Iya enggak lah kalau jalur aparat kan punya jalur dia mah. Kan mereka juga punya kayak apa sih agreement kayak gitulah, nggak tahu lah apalah pokoknya. Agreement pakai tentara. Tentara. Jadi nggak bisa dipantau di publik kayak di LKPP gitu, nggak bisa dilihat ya. Kalau ada Iya. pengadaan Nah, EPS. Kalau yang EPS. itu kayaknya enggak deh, enggak lewat Enggak deh. Ya, gila lo kayak gitu lewat LKPP. Iya, siapa Bonyok. tahu, Kang. Lo gila lewat LKPP. Enggak, Berarti ada enggak akan jalur. lewat LKPP. Kalau Hakuan, Kominfo hakuan. punya kemampuan itu. Apa? Kominfo punya alat yang Israel itu juga. Oh, enggak. Dia yang buat itu aja, yang buat ngelihat media sosial segala macam. Itu tujuannya buat situs porno sih. Tapi kan yang dihajar kan media sosial sih sebenarnya kan. Situs porno kan internet biasa. Ya. Tinggal kita masukin keyword apa dia bisa lihat teroris sih sebenarnya. Oh, Cuma ganti keyword dia bisa buat yang lain. benar. Misalnya ganti keyword dia bisa ngelihat siapa yang
apa yang anti pemerintah gitu bisa sih, gampang kan masalah keyword doang. Ini yang bikinan Cina atau? Enggak, kalau yang ini kita yang bikin. Dalam Oh, negeri. bikinan sendiri ya itu. Iya. Bikin. Kebetulan yang bikin muridnya Ono. Jadi Ono sebagai gurunya cukup bangga lah. Ya, ya. Dan dia tugas akhir sama Ono dulunya, asli. Jadi dia waktu S1-nya sama saya, Oh, bimbingan ya. bimbingan saya langsung. Terus sempat magang sama saya saya kan dulu kan di ITB, terus saya kepala perpustakaan pusat, terus dia yang ngembangin kayak perpustakaan digital. Akhirnya bisa dapat dana dari Kanada segala macam, udah gitu. Terus dia nerusin S2 S3-nya. Ini kan kalau perpustakaan namanya knowledge management ya, bagaimana kita manage pengetahuan. Nah, dia S2 S3-nya mulai gimana caranya dia bisa dapetin pengetahuan dari internet. Nah, waktu kita dapetin pengetahuan dari internet kan dia ngambil data dari mana-mana terus diekstrak jadi pengetahuan kan. Ya udah tergantung yang mau diekstrak apa. Nah, dari Kominfo yang diekstrak situs porno. Softwarenya itu juga sebetulnya, tinggal apa yang mau kita ekstrak. Gitu. Dan dia lumayan lah, oke lah. Gitu. Murid Ono yang oke. Yang nggak oke banyak. Kayaknya banyaknya oke loh. Asik. Ya. Tapi ada, Kang Ono pernah ada kekhawatiran nggak intelijen Mabes beli alat-alat itu selain karena dia tidak bisa mengoperasionalkan, ada kekhawatiran lain? Gue lebih ke kekhawatirannya lebih ke arah sini, mubazir. Lu bayangin, gue kan bayar pajak juga ya. Terus gue lihat cara buang duitnya kayak gitu kan sakit hati gue. Beli nggak dipakai. Gitu. Iya, kalau beli gue nggak masalah, tapi ya tolong dipakai lah yang bener makanya gitu ya. Gitu. Kesel loh liatin barang harganya MM-an dipakai kayak gitu kan sakit hati gue. Cuman kalau pernah main sama aparat, sama TNI terutama ya, cara berpikirnya gini, bukan alat yang ini ya. Jadi saya kan pernah main sama TNI yang perangnya ya, yang perangnya banget. Jadi cara berpikir pengadaan barang beda sama kita yang orang sipil. Kalau orang sipil pengadaan barang kan kita pengen kalau bisa barang ini bisa kita pakai terus sampai nenek cucu cicit 7 turunan bisa dipakai terus. Itu kan orang sipil mikirnya gitu. Kalau TNI kan mikirnya enggak, ini pengadaan barang. Ini barang bakal rusak karena kita akan perang dan akan hancur di barang. Gitu. Udah mikir perang duluan. Bener. Gue sialan lu bajingan gue bilang. Ini kan ya udah emang tujuan dia emang perang. Jadi waktu itu gue sama TNI gini, waktu itu zaman Pak Budiman sih, kasatnya Pak Budiman. Pak Budiman ya. Waktu itu Pak ini siapa nih yang kasat yang ini teh? Bukan